Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfa Dalila dengan NIM akhir 86 dari Prodi PAIC semester 2 IAIN Kudus. Di sini saya akan menceritakan mengenai Perang Uhud guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sirah Nabawiyah yang diampu oleh Ibu Ulfah Ramawati MPDI. Check it out. Pada tanggal 7 Syawal tahun 3 Hijriah, terjadi perang besar di sekitar Bukit Uhud. Kaum kafir Quraisy berjumlah 3.200 orang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ia sangat bernafsu karena ingin membalaskan dendam karena kekalahan di Perang Badar 1 tahun sebelumnya. Karena bagi mereka, kekalahan di Badar merupakan aib yang memalukan yang harus mereka balas. Kaum muslimin berjumlah 700 orang yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Awalnya, pasukan berangkat dari Madinah berjumlah 1.000 orang. Namun, di tengah perjalanan, 300 orang mengundurkan diri bersama Abdullah bin Ubay, yaitu seorang munafik yang berhasil menghasut 300 pasukan untuk kembali ke Madinah. Rasulullah SAW membuat formasi yang sangat hebat bagi kaum muslimin, yang mana sayap kanan berada di kaki Bukit Uhud dan sayap kiri berada di kaki Bukit Ainain. Sayap kiri mempunyai celah di mana musuh bisa menyerang dari balik Bukit Ainain secara mendadak. Untuk itu, Rasulullah SAW menempatkan 50 orang pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair untuk berjaga di atas Bukit Ainain. Rasulullah SAW menegaskan kepada mereka, gunakan panah kalian kepada kavaleri musuh, jauhkan kavaleri dari belakang kita. Selama kalian berada di tempat, maka bagian belakang kita akan aman. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan tempat ini. Jika kami menang, jangan bergabung. Jika kami kalah, jangan ikut menolong kami. Perang pun akhirnya pecah. Kaum muslimin dengan berikan takbir dan semangat mempertahankan akidah dan agama, mereka tidak gentar sedikit pun menghadapi kaum kafir Quraisy yang jumlah dan alat perlengkapan mereka sangatlah lengkap. Kaum kafir Quraisy sendiri sudah sangat bernafsu ingin menghancurkan barisan kaum muslimin. Dendam di hati mereka sudah sangat meluap-luap seperti api yang disiram dengan minyak tanah. Berbagai cara mereka lakukan untuk mengumpulkan jumlah, termasuk menjanjikan kemerdekaan bagi para budak yang berhasil membalaskan dendam mereka atas orang-orang yang mereka cintai yang tewas di medan Badar 1 tahun sebelumnya. Sayap kiri pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal berusaha menyerang dari samping, namun berhasil dimentahkan oleh pasukan Islam yang melempari mereka dengan batu. Di barisan depan kaum muslimin ada Hamzah bin Abdul Muttalib. Sang singa Allah yang perkasa membabat siapapun yang berada di depan mata pedangnya. Ia jugalah yang berhasil membunuh pembesar-pembesar Quraisy di Perang Badar, termasuk ayah dan saudara Hindun, istri Abu Sufyan. Hindun sendiri telah menyewa budak kulit hitam ahli tombak yang bernama Wahsy dan menjanjikan kemerdekaan jika mampu membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Berkat keteguhan dan kesabaran kaum muslimin, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan kepada pasukan sebelumnya, sebelum berangkat ke medan Uhud, bahwa jika kaum muslimin mau teguh dan bersabar di medan tempur, kemenangan akan diraih dengan pertolongan Allah. Pasukan Islam pun berhasil membuat pasukan kafir Quraisy lari tunggang langgang bagaikan pecundang. Kaum kafir Quraisy meninggalkan segala harta mereka dan mencari keselamatan. Karena pada saat ini di pikiran mereka sudah tidak terfikirkan lagi tentang dendam. Nafsu balas dendam mereka telah hilang gelap ditelan kekalahan.
Saat kemenangan mulai terbit bagi kaum muslimin, cahaya itu membuat mereka lalai dan mengejar musuh sembari memunguti harta rampasan perang. Melihat kemenangan yang nyata itu, pasukan yang diberi amanat oleh Rasulullah SAW untuk berjaga di Bukit Ainain melanggar amanahnya. Mereka ikut turun untuk memunguti harta rampasan perang. Khalid bin Walid yang melihat di atas Bukit Ainain telah kosong dari penjagaan, segera ia memutar pasukannya dari balik bukit itu dan menghantam pasukan Islam dari belakang saat mereka lengah. Cahaya kemenangan yang sebelumnya terbit tiba-tiba tertutup awan yang gelap. Kini kaum muslimin menghadapi keadaan yang berbalik. Kini mereka diserang dari dua sisi, depan dan belakang. Pertempuran sengit pun kembali dimulai. Pasukan Islam yang telah porak-poranda barisannya diserang secara membabi buta oleh pasukan kafir Quraisy yang telah haus darah. Satu persatu pasukan Islam gugur dengan jumlah yang cukup banyak. Strategi Khalid bin Walid yang saat itu masih belum masuk Islam dan kejeliannya dalam membaca peluang benar-benar membuat musibah yang nyata bagi pasukan Islam pada saat itu. Rasulullah SAW sendiri mengalami luka di bagian wajah, bibir bagian bawah beliau sobek, dan salah satu giginya tanggal akibat hantaman senjata musuh. Situasi saat itu sangat tidak menguntungkan bagi kaum muslimin. Wahsy, seorang budak yang disewa oleh Hindun, diam-diam melancarkan serangan tombaknya kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Seketika itu pula Hamzah gugur sebagai seorang syuhada. Di sisi lain, pasukan Islam berusaha untuk membendung serangan kafir Quraisy yang tanpa ampun menyerang habis-habisan kaum muslimin, sehingga kaum muslimin sulit untuk kembali menata barisan mereka. Hindun yang sangat bernafsu atas dendamnya terhadap Hamzah menghampiri jasadnya yang tergeletak di atas tanah. Hindun kemudian menghancam belatinya ke dada Hamzah, merobeknya dan mengeluarkan jantungnya. Tidak sampai situ, Hindun mengunyah jantung itu dengan penuh kemarahan dan kebencian. Di dadanya telah terpenuhi rasa puas atas dendam ayah dan saudaranya yang mati di tangan Hamzah pada perang Badar. Di situasi yang sulit seperti itu, kaum Quraisy menyebar berita dusta bahwa Rasulullah SAW telah gugur di tangan mereka. Para sahabat yang mendengar berita itu pun langsung turun semangat mereka. Mereka benar-benar kehilangan semangat hidup. Di sisi lain, para pemanah yang melanggar perintah Rasulullah SAW merasa paling berdosa atas gugurnya Rasulullah. Menyadari hal itu, Rasulullah SAW memberikan kabar kepada para pasukan yang dekat dengan beliau bahwa beliau masih hidup dan masih berperang kepada pasukan kafir Quraisy. Kabar itu pun menggema ke semua pasukan Islam dan membuat mereka mempunyai harapan untuk menang. Pada akhirnya, pasukan Islam mampu memukul mundur pasukan kafir Quraisy dan membalikkan keadaan. Meskipun kaum muslimin tidak menang, namun dalam sisi yang lain, kaum muslimin mendapat pelajaran yang sangat berharga. Sebuah kunci kemenangan yang akan mereka bawa di medan pertempuran selanjutnya, yaitu selama pasukan Islam teguh di atas perintah Rasulullah, mereka pasti akan menang. Jika mereka melanggar perintah Rasulullah, dapat dipastikan mereka tidak akan pernah menang. Mendengar perintah dan taat perintah adalah kunci utama kemenangan umat Islam pada pertempuran-pertempuran selanjutnya. Yeay, sekian cerita mengenai perang Uhud. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.